Halo Gadgeters, balik lagi sama gue Alessa di K2G. Baju gue, no Sony, no party. No Sony, no K2G. Hari ini gue mau bahas Xperia One Mark III. Finally. Sejujurnya ada sesuatu yang membuat gue enggan bilang ini adalah video review. Karena ada sesuatu yang unfinished ya di unit Xperia One Mark III gue ini. Mau tahu apa? Nonton videonya sampai habis. Kalau udah pernah lihat atau megang Xperia One Mark II, basically bahasa desainnya mirip banget dengan Xperia One Mark III ini. Demikian juga dengan overall form factornya, tetap kutilang, kurus, tinggi, langsing. Rasanya di tangan bener-bener berasa pas aja. Kali ini feelnya saat digenggam sedikit lebih solid. Ternyata karena memang berat dan ketebalannya nambah dikit juga, walau nggak signifikan. Termasuk salah satu flagship yang paling enteng intinya, under 190 gram. Di dunia dimana banyak flagship phones beratnya 200 gram ke atas, ini refreshing. Tongkrongannya juga sedikit dimodif sama Sony, jadi lebih sesuai yang gue dan Satis harapkan. Baik body dan framenya dikasih finishing matte semua. Buat yang minat beli dan butuh saran warna, no debate, ambil yang warna hitam ini, keren abis. By the way, sekarang tuh opsi RAM-nya cuma satu, semua 12 GB. Nggak ada lagi yang 8 GB, tapi opsi storage-nya nambah nih, 256 dan 512. Kalau gue punya yang 256 aja, soalnya ini juga udah mahal cuy. Fitur standar lainnya nggak ada yang berubah, fingerprint sensor menyatu dengan power button yang reliable, akurasi dan kecepatannya, hybrid SIM slot, mendukung jaringan 5G, kalau gue cek ada nih band N3 dan N40. Terus speakernya tetap front facing stereo speaker. Output audionya better dari generasi sebelumnya yang udah bagus juga. Bassnya kece, clarity-nya bagus, sound stagingnya juga mantap. Lalu Xperia One Mark III ini jelas udah water and dust resistant dan bisa dipakai untuk wireless charging dan reverse wireless charging juga. It's hampir lupa nih, fitur ultra premium di kalangan HP premium juga ada nih, headphone jack. Gile, fitur rare banget nih. Vibration motornya lumayan, seingat gue sih lebih baik dari generasi sebelumnya, walaupun ya masih kalah sama handphone dengan vibration motor kelas wahid kayak Mi 11 series, OnePlus 9 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Kemiripan yang bisa kita temukan dengan generasi sebelumnya nggak cuma sampai di desain dan fitur-fitur basic aja. Spesifikasi layarnya kalau gue perhatiin juga mirip, seperti list spesifikasi yang bisa kalian lihat di layar. Singkatnya, ini adalah layar OLED 4K berukuran 6,5 inch dengan rasio 21:9. Yang menjadi tambahan sekarang, fitur yang gue udah rasakan missing pada Mark II sekarang hadir di Mark III. Yes, refresh rate 120Hz. FYI, refresh rate 120Hz nya hanya berjalan ketika resolusi layarnya 1080p atau di saat merender konten di 1080p. Which mayoritas sih gitu ya. Sedangkan menampilkan konten pada aplikasi yang dukung konten 4K, refresh rate-nya otomatis drop ke 60Hz. Masuk akal karena baterainya bakalan boros gila. Intinya sih gue happy ya daripada cuma dikasih layar 60Hz doang. Dengan semua kombinasi spesifikasi ini, artinya Xperia One Mark III menjadi satu-satunya layar handphone flagship dengan spek angka yang paling tinggi yang pernah mampir ke channel K2G. Dan bahkan kami rasa satu-satunya yang available ya di pasaran. Seperti biasa, spek aja nggak cukup dong buat gue. In real life, ini adalah salah satu layar dengan image quality terbaik saat ini. Apalagi ketika nonton film 4K HDR dengan rasio bioskop di Netflix. Seolah Xperia One Mark III diciptakan untuk ini. Dalam pemakaian sehari-hari ada beberapa kekurangan pada layarnya yang gue rasain. Untuk pemakaian di outdoor, brightness berasa kurang dibandingkan banyak smartphone flagship lain. Masuk ke jeroan, ya Snapdragon 888. Kita semua udah tahu lah ceritanya. Plus minusnya seperti apa. Approach yang diambil Sony so far dari hasil tes gue adalah throttling.
alias nurunin speed demi suhu supaya nggak over. Berasa kok saat main game yang berat kayak Genshin. Kerennya suhu di dalam disebar keluar lumayan efisien sehingga di dalam bisa suhu cuma 43 tapi di body 46 derajat Celcius. Ya walaupun di tangan nggak nyaman, setidaknya komponen dalam cukup aman lah ya. Untuk game normal wajar kayak PUBG sih nggak gitu-gitu amat, relatif stabil kok. Ngomongin game, ada tools bawaan yang namanya Game Enhancer buat adjust refresh rate in-game, touch response, tracking response, multitasking ketika gaming, dan lain-lain. Nice. By the way, touch response-nya goks banget, super responsif. Spesifikasi layar nambah, ada fitur high refresh rate, prosesornya Snapdragon 888. Sony udah ngambil keputusan yang tepat dengan menambah kapasitas baterai menjadi 4500 mAh. Tapi pada prakteknya baterainya tetap aja boros, nggak tahan buat seharian. Di sisi lain, nggak hanya kapasitas baterainya aja yang lebih gede, output chargernya pun naik jadi 30 watt. Cie, Sony akhirnya. Tapi anehnya nge-charge tetap lama nih. Kurang lebih perlu waktu 2 jam walaupun semua settingan yang memperpanjang umur baterai udah mati. Yang sepertinya ada masalah di software. Masa ya 11-12 aja sama charger tahun lalu yang wattnya jauh lebih kecil? Ngomongin charger, gue pengen sharing nih soal charger yang belakangan ini selalu K2G pakai. Seperti yang kalian tahu, sebagai reviewer, terutama handphone, kita selalu megang banyak handphone kan? Ribet kalau bawa banyak charger kemana-mana. Nah, pilihan gue jatuh kepada Acmic CPD65 dengan output maksimal 65 watt. One stop charging solution buat gadgets K2G. Soalnya mendukung protokol fast charging banyak merek handphone. iPhone, Samsung Super Fast Charging, baik yang 25 maupun 45, Remi Turbo Charger, USB PD, dan lain-lain. Bahkan bisa buat ngecas non-HP juga selama punya sistem pengecasan via USB-C, kayak laptop, MacBook, dan Nintendo Switch misalnya. Sekedar info, charger ini udah pakai teknologi gallium nitride alias GaN yang memungkinkan size-nya menjadi sekompak ini dibandingkan dengan charger lain dengan output serupa yang tidak menggunakan teknologi GaN. Selain itu, panas yang dihasilkan juga lebih minimal. Hal ini didukung juga oleh Acmic Intelligent Charging System. Yang gak kalah penting, sistem proteksinya juga banyak, bisa ngatur tegangan dan suhu terbaik biar nggak ada overcharge, overcurrent, overpower, overheat, overvoltage, dan short circuit. Nggak sampai di situ, garansinya Acmic 18 bulan rusak ganti baru, nggak perlu simpen box packagingnya. Nggak pakai syarat ribet lah pokoknya. Mantap kan? Linknya udah ada di deskripsi. Seperti yang gue bilang dari tadi, problem utama di handphone ini ada relevansinya dengan software. Xperia One Mark III yang gue punya ini adalah unit China. Karena ketika gue beli ini di negara-negara lain belum pada ready. Softwarenya terasa belum polished dan masih berantakan. Udah berapa kali juga gue ngalamin nge-restart, handphone nggak mau nge-charge, harus restart dulu, dan baterai yang mendadak super boros. Nanti ketika unit global rilis bakalan gue flash sih dengan software global. Handphone ini bakalan gue pakai long term, nanti bakalan gue report lagi apakah ada perbaikan atau enggak. Tapi untuk sekarang demikian adanya. Soal UI sih seperti biasa lah ya, skinnya Sony selalu clean, light, dan yang ini berbase Android 11. Total kameranya ada 4. Satu-satunya yang spesifikasinya berbeda dengan Xperia One Mark II adalah lensa telefotonya yang sekarang udah berjenis periscope dan menggunakan teknologi variable telephoto lens. Lensanya bisa secara fisik bergerak atau adjust antara 3x optical zoom yang setara 70 mm sampai dengan 4,4 optical zoom setara 105 mm. Pertama nih, di smartphone. Magicnya ada di dalam modul kamera telefotonya. Kita nggak bisa lihat dari luar. Teknologi keren yang menjanjikan, tapi untuk sekarang range-nya belum bisa mengalahkan handphone yang punya beberapa lensa telefoto, kayak S21 Ultra atau flagship Huawei misalnya. Yes, problem yang berhubungan dengan software tadi juga ada di kameranya. Salah satunya hasil jepretannya yang masih inkonsisten. Contoh, saat nyalain face atau eye autofocus, foto jadi terlalu bright dan hasilnya sering nggak tajam. Karena ketika dia detect muka, scene detection langsung deteksi mode portrait yang berusaha bikin muka bright dan keseluruhan scene pun ikut keangkat. Dan ini nggak bisa dimatiin loh. Jadi setelah bener-bener uji coba beberapa kali, mode yang paling bener di luar manual mode adalah pakai mode auto, matiin face atau eye detection.
Ngomong-ngomong soal mode, di rilis sebelumnya kan ada 3 app terpisah ya, yang standar basic untuk foto dan video, dan 2 yang pro. Sekarang sedikit bikin lebih simple, jadi ada 2 app aja. App basicnya sih sebenarnya masih ada, dia nyatu gitu di dalam Foto Pro app, dan ditemani oleh Cinema Pro app. Sambil lihat sampel videonya, gue mau jelasin sedikit nih, apa bedanya ketika kita record dengan Cinema Pro app dengan yang basic app. Kalau kita ngerekam video dengan Cinema Pro app, kita keuntungannya bisa manual, flat color profile dapet, UI-nya berasa lebih pro ala-ala Sony Alpha, pilihan frame rate lebih banyak, dan recordingnya HLG. Kekurangannya adalah stabilisasi. Dipakai jalan dengan lensa utama pun berasa hentakan kakinya. Sebaliknya dengan basic app, keuntungan adalah di stabilisasi. Stabil banget nih di main camera dan ultra wide. Warnanya juga udah mateng ya, siap posting. Everything lebih simple aja. Suka atau enggaknya dengan hasil foto-foto Xperia One Mark III tergantung apa yang menjadi acuan. Kalau yang jadi acuan adalah smartphone yang berat di computational photography, Mark III bisa terlihat cemen banget. Tapi kalau kalian menjadikan kamera beneran sebagai tolak ukur, smartphone ini akan membuat kalian feels like home. Gue nggak bilang foto-fotonya bisa seimbang dengan kamera beneran yang harganya belasan atau puluhan juta dan punya fungsi sebagai kamera tok, tapi feel naturalnya itu dapet. Jangan sotoy, bilang suka feel natural tapi nggak tahu maksudnya apa. Natural itu ya artinya warnanya nggak lebay, sharpness nggak mentok setajam silet sampai meninggalkan artifacts pada gambar, dynamic range nggak magically rata antara shadows dan highlight, intinya semua pas aja. Lawan iPhone yang oleh orang digadang-gadang punya karakter natural, dalam keadaan gelap begini kelihatan banget yang overprocess yang mana. Gak percaya? Nih, coba kita bandingkan dengan foto dari Fuji X-H1. Jelas ya, soal karakter-karakter yang gue sebut tadi, Xperia One Mark III lebih mendekati. Secara versatility, ultrawide-nya gue suka karena karakter fotonya nggak lari jauh dari main camera, walaupun secara dynamic range sedikit di bawah. Yang bikin gue impressed adalah telenya. Tajam banget di ekivalen 70mm maupun 105mm tanpa jejak overprocessing yang berlebihan. Kalau ada yang bisa diimprove adalah white balance yang kadang tidak seragam antar lensa, walaupun ya nggak jauh banget sih. Satu hal yang gue sesalkan adalah masih nggak adanya night mode. Walaupun memang auto udah cukup mumpuni tanpa bikin scene jadi fake, hasilnya tuh bener-bener tergantung tangan kita stabil atau enggak. Nyobain video kamera selfie dari Xperia One Mark III. Ini resolusinya boro-boro 4K, ini masih mentok di 1080p 30 fps pula. Beda kamera belakang dengan depan nih. Kamera depan sih menurut gue masih kurang ya untuk handphone flagship 2021. Noisy dan detailnya bleber. Padahal lighting bagus. Sekedar tips kalau mau skin tone nggak terlalu bright, adjust sedikit exposure-nya sampai scene detection nggak deteksi muka kita. Belum puas sama analisa kamera Xperia One Mark III ini? Berasa kurang panjang? Emang gue sengaja, karena setelah ada software update global, gue bakalan bikin sekali lagi in-depth camera review Xperia One Mark III. Tunggu software lebih matang lagi, pasti langsung gue gas. Oke, so itu adalah Xperia One Mark III. Seperti tadi gue bilang di awal, gue nggak mau bilang ini sebagai full review. Ini bisa dibilang ongoing review. Akan ada video kelanjutannya dari review ini setelah nanti gue mendapatkan firmware globalnya. Mungkin bisa lebih stabil dalam berbagai hal. Untuk sementara waktu yang bisa gue bilang adalah ini. Gue sudah menetapkan hati gue untuk menjadikan Xperia One Mark III ini sebagai daily driver gue at least 1 bulan ke depan. Seperti biasa, kalau kalian nggak sabar nungguin video selanjutnya dari gue setelah memasang firmware global di Xperia One Mark III ini, ya monggo aja digas. Gasnya kemana untuk beli ini? Di mana lagi kalau bukan di Apple Tree? Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!